Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skesni Tenaya dengan NIM R022018. Di sini saya akan menjelaskan singkat terkait solusi konflik antara pengusaha dengan buruh sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. So let's check this out. Buruh adalah lapisan masyarakat yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mencari pendapatan dari pengusaha atau pemberi kerja yang lain. Di samping itu, pengusaha adalah seseorang yang menjalankan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, untuk menjalankan usaha ini diperlukan tenaga dari buruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buruh dan pengusaha saling bergantung satu sama lain. Namun, hal ini secara tidak langsung menjadi penyebab maraknya konflik antara buruh dengan pengusaha. Buruh menginginkan upah dan kondisi kerja yang aman, sedangkan pengusaha menginginkan keuntungan yang besar. Walaupun demikian, buruh juga berkeinginan untuk menghilangkan sifat dari pengusaha yang dianggap eksploitatif, sedangkan pengusaha menginginkan menghilangkan buruh yang melakukan aksi protes atas kebijakan perusahaan sehingga dianggap cukup menghambat laju produktivitas. Kepentingan yang dimiliki keduanya memiliki perbedaan sehingga menimbulkan rasa ingin menghilangkan satu sama lain. Mengenai hubungan industrial, ada beberapa jenis perselisihan hubungan industrial yang cukup sering terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, perselisihan hak yang kerap kali muncul karena tidak terpenuhinya hak dan adanya perbedaan pelaksanaan aturan undang-undang, peraturan perusahaan, dan adanya kejanggalan terhadap perjanjian kerja. Yang kedua, perselisihan kepentingan yang biasa terjadi karena tidak ada kesesuaian pendapat antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Terlebih dalam hal pembuatan syarat-syarat yang ada pada PKB terkait kenaikan gaji, uang makan, uang lembur, transportasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perselisihan PHK yang dikarenakan ketidaksesuaian pendapat dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Dan yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang sama. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Lantas, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial ini? Yang pertama, dialog antar pihak berkonflik atau bipartit yang akan dilakukan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah mendiagnosis pokok permasalahan. Lalu yang kedua dilanjut perumusan penetapan pokok permasalahan dan kesepakatan yang hendak dicapai. Tahap yang terakhir adalah pelaksanaan negosiasi untuk mencapai suatu hasil. Cara ini dianggap lebih efektif karena kedua belah pihak akan lebih paham dalam menyelesaikan konflik apabila diketahui akar permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah penyelesaian melalui jalur hukum. Nantinya, apabila pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran mediator atau konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga, melalui jalur mediasi dengan melibatkan pihak ketiga atau tripartit sebagai mediator yang ada di setiap kantor instansi berwenang di masing-masing daerah. Ada beberapa tahapan dari perundingan tripartit, antara lain mediasi yang dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh mediator dari instansi yang berwenang. Konsiliasi yang dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh konsiliator yang bertugas untuk mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Arbitrase yang dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial dan putusannya bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Dengan demikian, sekilas tadi tentang solusi dari konflik antara buruh dengan pengusaha. Saya Skesni Tanaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.